Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Pagi. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas tolong disiapkan. Baiklah, ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Umar. Umar mana? Keluar Bu. Hilal hadir Bu. Bila keterangannya apa? Nggak ada keterangan bu. Alfa ya? Ya bu. Terus siapa lagi? Irul Anwar. Irul. Keterangannya apa? Alfa juga bu. Umar tadi keluar ya? Ya bu. Setelah kita mulai pembelajaran ini, sebelumnya ibu mau tanya, kalian pernah tidak memasak air di panci? Pernah bu. Pernah ya. Nah, saat kalian masak air, itu kalian pegang pancinya, apa yang kalian rasain? Panas. Kenapa bisa panas? Karena panasnya tadi itu mengalir ke tangan kita ya. Nah, kira-kira itu perpindahan apa yang terjadi? Perpindahan Suhu suhu apa? perpindahan kal. Panas dari api. Ya, jadi itu adalah perpindahan kalor. Nah, Kan kalor. kita Betul. akan membahas tentang perpindahan kalor. Kalor. Jadi kita membahas tentang perpindahan kalor. Siapa yang tahu perpindahan kalor itu apa? Pindahan dari saya. Tahu. Sebelumnya, sebelum kita membahas perpindahan kalor, kita akan membahas kalor. Kalor itu apa sih? Jadi kalor itu adalah bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam suatu benda. Sedangkan perpindahan kalor adalah kalor yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, itu yang disebut dengan perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini memiliki beberapa macam. Ada yang tahu? Tidak. Ya, perpindahan kalor itu memiliki 3 macam. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu-satu. Perpindahan kalor secara konduksi itu apa sih? Perpindahan kalor secara konduksi itu perpindahan kalor pada suatu benda tanpa diiringi dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi perpindahan konduksi ini umumnya terjadi pada hanya terjadi pada zat padat saja. Umumnya terjadi pada zat padat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kalian masak pakai tutup panci nih. Nah, itu tutup pancinya itu kan bakal panas kan? Nah, itulah perpindahan kalor secara konduksi. Sedangkan kalau secara konveksi, ini perpindahan kalor pada suatu benda dia melibatkan perpindahan partikel zatnya. Contohnya, kalau kita masak air, nah itu kan mendidih tuh. Airnya bakalan naik turun kan? Nah, naik turun air itulah yang terjadi pada perpindahan konveksi. Kalau konveksi ini, kalau konduksi ini tadi umumnya kan pada zat padat. Nah, kalau konveksi ini dia terjadi pada zat cair dan juga gas. Yang ketiga, radiasi. Kalau radiasi ini beda sendiri. Kenapa? Kalau radiasi ini dia punya perpindahan panas dalam bentuk perabatan gelombang, tapi dia tidak menggunakan perantara, jadi dia bisa terjadi di mana aja, mau di zat padat, zat cair maupun gas. Contohnya adalah panas matahari yang menuju ke bumi.
nanya contoh-contoh dari perpindahan kalor. Nanti kalian jawab ya. Ini perpindahan kalor jenis apa? Konduksi atau konveksi atau radiasi? Kalian pernah main nasi motor? Nah, kan? Nah itu nanti knalpotnya kan panas. Nah itu perpindahan kalor macam apa? Jenis apa? Apa? Kalau cuci apa? Konduksi. Konduksi. Iya benar. Jadi itu adalah perpindahan kalor jenis konduksi. Nah, baiklah, ada yang ditanya? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Sesuai yang kita pelajari sini aja. Macam-macamnya ada berapa? Cici? Perpindahan kalor itu terbagi menjadi tiga, yaitu perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, jadi tegas lagi perpindahan kalor itu merupakan perpindahan kalor yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor ini memiliki tiga macam, yaitu konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Baik, sebelumnya ibu mau ngasih tugas, gak apa-apa kan? Ya, buat kalian latihan-latihan aja di rumah. Itu di LKS halaman 20, itu cuma 2 soal, kerjain di rumah ya. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini yang ibu bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri, boleh berdoa lagi ketua kelas. Terima kasih Ibu ucapkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi